Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur, kita beribadah secara online. Kita masing-masing di rumah kita beribadah. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa kehadirat Tuhan ada dan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita saat teduh. Mazmur pasal 62 ayat 6 dan 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan kita. Mari kita mau mengangkat pujian, kita mau memuji kebesaran namanya, keagungannya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pada masa ini ya Tuhan, Engkau tetap setia dan tetap ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Walau dalam kesusahan, kesakitan, ataupun beban berat Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan sangat mengasihi kami. Engkau selalu ada untuk kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur kami bisa bersama-sama Tuhan beribadah secara online.
Kami mohon kiranya Tuhan tetap berserta dengan kami Tuhan. Dan biarlah ibadah ini Tuhan dapat kami resapi Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati juga saudara-saudari kami yang di rumah Tuhan. Bersama-sama keluarga ataupun sendiri ataupun di mana mereka berada ya Tuhan. Biar Engkau berkati mereka juga ya Tuhan. Dan Engkau sertai Tuhan ibadah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tidak kekurangan dan terus melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita mau muji Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh giranglah, oh girang, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Katakan, kita bergirang. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama dengan seluruh umat dan orang percaya dunia ini untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian di hadapan hadirat. Biar kita datang di hadirat Bapa dengan hati yang penuh kerinduan untuk menyembah-Nya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa,
segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Mari kita kumpulkan dan kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini walaupun ada yang di rumah, ada yang di gereja. Dimanapun kami berada Tuhan, kami berdoa. Satukan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami satu oleh kasih-Mu. Biarkanlah gereja ini boleh terus bertumbuh karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami betul-betul berserah kepada Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus agar kami mau mendengarkan, mau mengerti, dan mau melaksanakannya di dalam kehidupan kami bergereja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami dan biarlah Tuhan yang beracara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini saya akan ambil natsnya itu dari kitab Efesius, surat Paulus kepada Efesius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang keenam. Saya akan bacakan ya, Efesius 4, 1 sampai 6. Ayat pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Inilah firman Tuhan yang ditulis khusus untuk anak-anak Tuhan seperti Anda dan saya. Pagi hari ini kita mau berbicara tentang kesatuan hati. Gereja, pada waktu gereja itu dibentuk untuk orang-orang percaya boleh berkumpul, boleh beribadah bersama dan bersekutu bersama. Tuhan telah memilih kita semua saat ini untuk menjadi satu tubuh di dalam gereja Tuhan, menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Rasul Paulus menantang kita agar kita di dalam kehidupan kita boleh berpadanan dengan panggilan kita. Berpadanan, kita itu dipanggil oleh Tuhan dan kita itu hidup harus sesuai dengan panggilan kita. Harus sama, harus berpadanan. Berpadanan itu artinya sama ya, sama levelnya dengan panggilan kita. Bagaimana Tuhan memanggil kita, itu juga yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Menjadi duta Kristus di dalam dunia yang fana ini. Karena Tuhan Yesus telah datang menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan Anda dan saya. Sudah bersedia tubuhnya disalib, mati di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Kristus telah membeli semua itu, membayar dengan darahnya yang mahal. Jadi kita sebenarnya kita itu tidak layak diselamatkan. Karena dosa kita begitu banyak. Tetapi Tuhan Yesus telah menebus kita. Kita itu telah dimenangkan, kita itu telah dibebaskan dari hukuman. Dan kita itu telah dimenangkan oleh Kristus yang bangkit dari kuburnya. Jadi di atas kayu salib, di akhir kehidupan Yesus di dunia ini, Yesus ada mengucapkan satu kata terakhir sebelum meninggal, yaitu telah selesai. Yesus mengatakan telah selesai. Semua masalah dahulu itu telah selesai. Telah selesai itu di dalam bahasa aslinya dikatakan tetelestai, sudah selesai, it is finished. Sudah selesai, tetelestai. Nah tetelestai itu kalau di dalam dunia bisnis itu artinya semua hutang kita sudah dibayar lunas. Enak kan? Kalau kita udah berhutang, semua hutang kita itu sudah dibayar lunas. Kalau kita punya utang, kanan, kiri, semuanya, semua utang itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Nah di dalam dunia hukum, kalau kita bersalah, kita itu harus dihukum. Kita itu harus masuk penjara, kita itu harus didenda. Tetelestai mengatakan bahwa hukuman itu telah dijalankan dan kamu telah bebas. Jadi kita sebenarnya banyak dosa yang harus dihukum, tetapi dikatakan sudah selesai. Tuhan Yesus telah menjalankan hukuman yang seharusnya kita jalankan. Wow, indah sekali. Jadi hukuman kita pun sudah selesai, sudah dijalankan Yesus sehingga kita itu sudah bebas dari hukuman. Nah arti dari ketiga dari tetelestai itu adalah kalau itu di dunia peperangan. Kalau zaman dulu kan perang. Artinya di dalam peperangan kita tidak perlu pergi nunggang kuda, pakai pedang, pakai pistol, pakai segala macam. Kita nggak usah. Tuhan Yesus yang berperang bagi kita dan menang bagi kita. Sehingga kita itu sudah dimenangkan. Nah jadi kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini adalah yang dosa-dosa kita sudah diampuni, sudah dibebaskan dari hukuman dan kita sudah menang oleh kebangkitan Kristus. Jadi untuk itulah Paulus mengatakan, aku ada permintaan, aku mau ajarkan kepada kamu. Karena Yesus telah menebus dosa-dosa kita, telah mati dengan penderitaan yang begitu amat sangat. Hari ini Paulus mengatakan, kamu itu harus tahu kita ini sudah tidak lagi dipisah-pisahkan. Kita ini semua terdiri dari satu tubuh. Dari satu tubuh, oleh sebab itu kita harus hidup rukun. Kita harus bisa berdamai. Kita harus hidup rukun dan berdamai. Bapak Ibu sekalian, hari ini di mana-mana banyak sekali sengketa. Bukan saja di dalam keluarga, di dalam gereja pun sering sekali ada sengketa. Di dalam gereja pun sering sekali ada ketidakharmonisan. Masing-masing mau menang sendiri, masing-masing mau berpikir bahwa akulah yang paling benar. Masing-masing tidak mau mengalah. Maka hari ini banyak sekali gereja-gereja yang pecah.
Kita lihat kalau kita baca, kalau kita dengar, banyak sekali gereja yang pecah. Dan kalau ada gereja yang ada perselisihan, pecah, maka Tuhan itu sangat sedih. Tuhan itu sangat sedih, Paulus juga sangat sedih. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, ingat kita ini dosa kita sudah diampuni. Hukum kita sudah dijalani oleh Tuhan Yesus. Dan kita sudah menang bersama-sama Tuhan Yesus. Marilah kita bersatu hati. Marilah kita itu memiliki satu kesatuan yang harmonis supaya indah. Itu yang diminta. Tetapi untuk bisa menjadi satu jemaat yang memiliki satu kesatuan yang indah, maka ada beberapa sifat atau sikap yang harus kita miliki sebagai jemaat, sebagai anggota dari tubuh Kristus ini. Jadi gereja yang bertumbuh harus memiliki kesatuan hati. Untuk bisa memiliki kesatuan hati, kita itu harus memiliki kerendahan hati, harus memiliki sifat atau sikap yang lemah lembut, kita itu harus bisa sabar, kita itu harus saling mengasihi, dan kita itu harus bisa berdamai. Nah, kita baru bisa bertumbuh, baru gereja kita itu bisa sehat. Nah, termasuk keluarga yang bahagia juga harus adalah anggota-anggota keluarga yang memiliki satu kesatuan hati. Kesatuan hati bukan berarti tidak ada perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat. Kesatuan hati adalah di dalam keadaan bagaimanapun kita tetap mengutamakan Tuhan dan kita mau berdamai. Ketika kita masuk ke dalam satu komunitas, kita seharusnya hidup dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas itu. Bila tidak, maka kita tidak bisa diterima sebagai bagian dari komunitas tersebut. Nah, Paulus menggambarkan bahwa ketika kita masuk ke dalam satu gereja, ke dalam satu persekutuan dari gereja-gereja orang-orang percaya, kita harus memiliki nilai-nilai kehidupan orang Kristen. Nilai-nilai kehidupan Kristus itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa kita harus ingat tidak satu pun di antara kita yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi Anda tidak sempurna, aku juga tidak sempurna. Kita semua tidak sempurna. Ya, tapi kita itu jangan hanya melihat kesalahan orang lain. Kita harus bisa mengerti mengapa mereka itu bersalah. Karena kita sendiri pun, aku pribadi, saya pribadi juga banyak berbuat salah. Daripada kita berfokus kepada kesalahan orang lain, lebih baik kita berdoa untuk dia supaya dia bisa diubahkan oleh Roh Kudus. Kita perlu, kalau memang perlu, mari kita ajak dia duduk bersama, kongko, minum kopi, ya kan, sambil makan pisang goreng, ngobrol-ngobrol. Jadi kita baru bisa membangun satu kesatuan yang berada di bawah kuasa dari Roh Kudus. Tetapi untuk bisa mencapai kesatuan itu, setiap kita harus ambil bagian dan setiap kita itu harus tunduk, setiap kita itu harus taat kepada apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita itu harus bisa bersikap seperti berhadapan dengan Tuhan. Ingat, kita ini semua adalah satu. Satu tubuh Kristus yang dikepalai oleh satu kepala, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu adalah kepala dari gereja. Nah, kalau kita lihat sekarang di kitab Efesus pasal keempat ayat 1 sampai ke 3, ada terdapat 5 sikap yang sangat-sangat menerangi, seperti bercahaya, seperti intan berlian. Itu adalah 5 kata yang begitu penting yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi satu gereja yang bersatu, memiliki satu kesatuan. Kita itu harus memiliki 5 sikap itu tadi. 5 sikap itu. Sikap yang pertama dan yang paling penting, kita itu harus memiliki kerendahan hati. Jadi kalau kita berada di satu komunitas, kita berada di satu gereja, kita harus memiliki kerendahan hati. Rendah hati. Nah, rendah hati ini sebenarnya dulu gak pernah ada. Sebelum Yesus gak ada kata rendah hati.
Jadi di dalam bahasa Yunani rendah hati ini adalah tapeinoprosune. Ini adalah arti yang sering dipergunakan oleh umat Kristen yang dulu itu tidak ada bahasa Yunaninya. Jadi sebelum ada kekristenan di dunia ini, sebenarnya nggak ada kata rendah hati. Lihat ya, kita dulu orang Chinese ya, kita diajarkan anak-anak laki orang Chinese diajarkan harus bisa tegak, harus bisa pokoknya menunjukkan kepada dunia bahwa aku bisa, aku hebat. Bahkan menangis saja tidak boleh. Tidak boleh menangis, apalagi rendah hati. Jadi nggak boleh, itu tidak boleh. Jadi kata rendah hati pada waktu zaman Yunani dulu itu tidak ada. Artinya rendah hati itu betul-betul tidak ada gunanya, itu disepelekan, itu direndahkan. Tetapi setelah kekristenan masuk ke dunia ini, maka kata rendah hati itu menjadi dasar. Menjadi dasar dan itu menjadi kunci bagi setiap orang percaya. Jadi bagi Anda dan saya kita harus mengerti bagaimana kita bisa belajar untuk rendah hati. Nah, bahasa Yunani yang hampir sama dengan rendah hati itu namanya tapeinos. Tapi tapeinos itu artinya hina, artinya budak, artinya tidak dikenal, menjijikkan. Itu hanya seperti budak, seperti pelayan. Kalau kita bilang, kita kalau ada orang kerja di rumah kan kita bilang apa ya, itu kita bilang ya orang kerja lah, orang budak lah gitu kan. Kita tidak menganggap, sehingga rendah hati itu nggak bagus. Bagi umat Kristen kerendahan hati itu ditempatkan di depan, luar biasa. Kita harus bisa rendah hati. Jadi kita pelajari mulai kapan sih rendah hati itu dipergunakan, apa saja yang berhubungan dengan dia. Nah, ada satu ahli ya namanya Bernard. Dia mengatakan rendah hati itu hanya muncul kalau kita mengenal diri kita sendiri. Pengenalan diri kita sendiri. Ini adalah satu kebaikan yang membawa seseorang mengerti betapa aku ini tidak layak. Betapa aku ini tidak berarti. Serta bisa mengenal diri dia sendiri lebih dalam bahwa dia itu jauh dari sempurna. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang rendah hati, kalau kita mau jujur, sebenarnya kita sendiri ngerti kita itu siapa. Kita mengerti kita ini bukan siapa-siapa. Jadi kerendahan hati seorang Kristen dimulai dari membandingkan hidup kita dengan hidup Kristus. Di dalam terang ini, di dalam terang tuntutan Tuhan. Jadi ingat kita itu harus rendah hati karena Yesus rendah hati. Yesus mau turun ke bawah, turun ke bumi untuk Anda dan saya. Jadi Tuhan Yesus itu sangat rendah hati. Maka di dunia kekristenan hanya setelah Tuhan Yesus turun baru orang mengenal kata rendah hati. Kita belajar bahwa kepuasan pribadi itu tergantung dengan siapa kita membandingkan diri kita. Betul, kalau misalnya kita bandingkan diri kita dengan tetangga, misalnya kita punya tetangga kita itu tukang ribut ya. Nah ini sekarang di sebelah kita ini kan juga dulu ada satu tetangga yang suka ribut dengan kita gitu kan. Wah suka banting-banting, suka marah-marah, suka nuduh-nuduh. Nah kalau kita bandingkan diri kita dengan dia, kita pasti merasa bahwa kita itu hebat. Kita itu jauh lebih hebat, kita jauh lebih mengasihi, kita jauh lebih rendah hati. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita membandingkan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang dijadikan standar untuk kehidupan orang Kristen. Jadi kalau Tuhan Yesus adalah bandingannya, maka terus terang di dunia ini bagi orang percaya tidak lagi ada ruang untuk boleh merasa sombong. Nah itu menurut Benan, menurut Trans itu beda lagi. Dia bilang rendah hati itu muncul kesadaran kita atas ketidaksempurnaan kita sebagai ciptaan Tuhan. Kita tahu bahwa secara mutlak kita itu harus bergantung kepada Tuhan. Nah jadi dari dua hal ini kita belajar bahwa kita baru bisa memiliki kerendahan hati kalau kita tahu Yesus itu rendah hati, kita harus sama dengan Yesus dan semua manusia tidak sempurna
Yang kita tidak boleh membandingkan dengan tetangga, tapi kita harus bandingkan dengan kehidupan Yesus itu sendiri. Jadi ingat Pak, untuk mendapatkan satu kesatuan di gereja, kita itu harus rendah hati. Ya, mulai hari ini kita mau rendah hati, artinya orang lain lebih tinggi, orang lain lebih hebat. Kita tidak sehebat mereka, karena sebenarnya memang kita nggak hebat gitu. Nah yang kedua yang kita harus pelajari adalah lemah lembut. Lemah lembut atau kelemah lembutan. Dalam bahasa Inggris itu meekness atau gentleness. Nah itu di dalam bahasa Yunani, lemah lembut itu adalah prautes. Prautes itu kalau menurut Aristotle ini adalah seorang maha guru yang hebat sekali, dia itu seorang pemikir. Dia mengatakan prautes adalah kata yang memiliki dua ujung yang sangat ekstrim. Jadi lemah lembut itu memiliki dua dasar pribadi yang sangat ekstrim. Prautes itu adalah orang yang cepat marah tetapi tidak pernah marah. Aneh enggak? Orang yang cepat marah tapi tidak pernah marah. Atau orang yang cepat marah pada saat yang tepat tetapi tidak pernah marah pada saat yang tidak tepat. Jadi itulah yang namanya lemah lembut. Jadi menurut orang Yunani, praus itu artinya seperti binatang. Kita di rumah ada binatang, misalnya ada kucing, ada anjing. Sudah kita latih betul-betul sampai dia itu di bawah kontrol kita. Jadi orang yang praus adalah orang yang tidak pernah berontak, orang yang tidak pernah marah dalam keadaan apapun. Nah itulah yang namanya orang yang lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang secara sempurna di bawah kontrol kuasa Tuhan. Tidak pernah marah sembarangan. Nah kita harus memiliki itu. Kita harus memiliki pertama adalah kerendahan hati, kedua adalah lemah lembut. Rendah hati kita menganggap orang lain lebih hebat, lebih tinggi. Kalau lemah lembut itu artinya kita tidak pernah protes. Kita ikutin apa yang bisa kita lakukan. Nah yang ketiga sikap ketiga yang harus kita pelajari adalah sabar. Sabar Bapak Ibu. Aduh memang susah, saya ini juga kadang-kadang meledak-ledak gitu ya, harus sabar. Ayo di sini siapa yang mengaku sabar coba ya. Harus sabar. Sabar itu artinya kita bisa bertahan ya kan. Sabar itu dalam bahasa Yunani itu artinya makrotumia. Itu ada dua arti yang berbeda. Pertama yang namanya sabar itu orang yang tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi dia sabar, dia lakukan, dia tidak pernah menyerah. Dan akhirnya dia itulah yang akan menerima upah. Luar biasa kan? Jadi artinya kalau namanya sabar itu seperti kalau zaman dulu itu tentara Romawi yang ulet banget, yang tidak pernah menyerah. Jadi itu terkenal sekali, tidak pernah menyerah walaupun mereka kalah. Tidak pernah mau mengangkat bendera putih, mending mati daripada menyerah. Jadi nggak pernah mau menyerah. Tapi di samping tidak mau menyerah, juga bisa bertahan sampai akhir. Nah itulah kesabaran orang Kristen yang luar biasa. Tidak pernah menyerah oleh penderitaan apapun. Kita lihat Paulus sendiri dihina, digigit ular, kapalnya tenggelam, begitu banyak. Tapi dia tetap sabar. Karena apa? Karena dia memiliki kesabaran Kristus. Walaupun kita dikecewakan, walaupun kita dibuat orang betul-betul dihina, kita tetap bisa bertahan sampai akhir. Nah, tapi sebenarnya yang namanya arti dari makrotumia ini adalah yang mencerminkan kesabaran terhadap manusia. Saya belajar dikatakan oleh Chrysostom bahwa ini adalah sifat yang sebenarnya memiliki kekuasaan untuk balas tapi nggak mau melakukannya. Misalnya begini, ada seseorang ya dia itu memukul kita. Ya kan, mukul kita dan kita tahu kita lebih besar, kita lebih kuat, kita bisa menang terhadap dia, tetapi kita nggak balas. Walaupun kita lebih, kita nggak mau balas. Artinya kita itu memiliki roh yang tidak pernah melawan. Nah itulah arti dari sabar.
Jadi makrotumia, sabar, adalah roh yang mampu menghadapi apa saja. Termasuk penghinaan, termasuk hati kita yang dilukai, termasuk kepahitan, termasuk segala macam kita itu gak pernah komplain. Kita mampu bertahan segala macam kepahitan, hinaan, dan kita tetap penuh dengan sukacita. Amin, kita bisa bilang amin untuk itu. Luar biasa ya. Jadi ingat, yang pertama kita itu harus rendah hati supaya kita di gereja ini betul-betul bisa memiliki satu kesatuan ya. Yang kedua, di samping kita itu rendah hati, kita itu harus lemah lembut. Jadi kita itu bicara nggak kasar, nggak marah ya. Dan yang ketiga itu sabar. Apapun yang terjadi kita nggak komplain, tidak marah. Dan yang keempat adalah mengasihi. Mengasihi. Jadi ini adalah kualitas yang keempat. Ya, kata kasih itu sebenarnya sangat baru bagi orang Kristen zaman itu. Karena mereka itu hanya mengerti tentang agape. Tapi kalau kita betul-betul telusuri, kita sudah banyak belajar bahwa di bahasa Yunani tentang kasih ini ada 4 kata. Yaitu eros, antara hubungan pria dan wanita. Kalau philia itu adalah kasih hangat antara mereka yang mempunyai hubungan keluarga dekat, hubungan dekat seperti saudara. Storge itu adalah kasih di antara keluarga. Kemudian yang paling tinggi yang kita mau bicarakan itu adalah agape. Kasih agape adalah kasih yang tertinggi, yang kita itu tidak pernah merasa kesal, tidak pernah merasa marah, tidak pernah merasa apapun yang dilakukan orang terhadap kita, kita tetap bisa mengasihi, kita tetap bisa mengampuni. Jadi mengasihi mereka yang tidak pantas dikasihi, betul-betul orang jahat, orang nakal, kita masih bisa mengasihi dia. Tidak marah dan tidak kesal terhadap mereka yang bersalah sama kita. Kita bisa mengasihi mereka yang tidak baik terhadap kita. Bahkan kita harus bisa mengasihi yang kita tidak suka. Nah, jadi kalau di dalam satu gereja kita mau hidup rukun, kita harus memiliki kasih itu. Kasih yang penuh dengan sabar. Kalau kita baca di 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu rendah hati, kasih itu mengasihi, kasih itu tidak mencatat kesalahan orang lain. Saya sangat suka. Nah, jadi ini adalah keempat nilai kebajikan yang harus kita miliki hidup sebagai orang Kristen. Yaitu kita harus rendah hati, harus lemah lembut, harus sabar, dan harus penuh dengan kasih. Nah, bila demikian maka kita akan disatukan menjadi damai. Damai ini adalah hasil dari yang kita miliki yang 4 itu. Kita bisa memiliki damai kalau kita memiliki 4 sikap itu tadi. Jadi Paulus itu menggambarkan bahwa semua orang percaya harus bisa hidup di dalam satu kesatuan yang membawa damai. Inilah yang menggambarkan gereja yang benar. Inilah yang menggambarkan gereja yang menyenangkan Tuhan. Jadi damai itu bisa kita uraikan sebagai hubungan antara baik dan benar antara semua manusia. Jadi kesatuan ini, damai ini adalah hubungan yang baik hanya bisa didapatkan dengan satu cara, yaitu memiliki keempat sifat di atas. Yang tadi saya katakan, ya kita bergantung kepada, kita baru bisa memiliki itu kalau kita bergantung pada kerelaan satu pribadi. Misalnya kalau kita itu mau menang sendiri, udah gak bisa. Kalau kita memiliki keinginan menang sendiri itu nggak bisa. Jadi kita harus bisa menyerahkan ya kan keakuan kita. Maka kita baru bisa merasakan damai ya. Kalau kita tidak bisa mematikan keakuan kita, maka damai itu tidak akan pernah hadir. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini saya ingin menghimbau, apalagi zaman COVID begini di keluarga, dimanapun sering sekali terjadi pertengkaran. Karena kita bosan lihat lu lagi. Tetapi Tuhan mau kita memiliki damai. Kita harus bisa berdamai. Untuk bisa berdamai kita itu harus betul-betul menjadi satu kesatuan yang benar-benar pas, yang memiliki 4 ciri tadi. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita itu harus memiliki 4 ciri, mengapa kita harus berdamai, mengapa kita harus memiliki satu kesatuan.
Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, 4 sampai yang ke-6, di situ dikatakan bahwa kita ini adalah satu roh, satu tubuh yang dipanggil kepada satu pengharapan. Kita satu. Walaupun mungkin saya wanita, ada yang Anda ini pria, tua, muda, nama kita beda-beda. Tapi kita satu tubuh, kita satu roh. Kita itu dipanggil untuk satu pengharapan. Jadi kita tidak bisa memisah-misahkan diri. Kita itu satu. Apalagi di ayat kelima dikatakan kita itu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Coba bayangkan. Jadi Paulus itu mengajarkan kita ini hanya satu tubuh, yaitu tubuh Kristus selaku kepala dari gereja. Dan kita jemaat adalah tubuhnya. Bayangkan kalau tidak ada kepala, bagaimana kita bisa bergereja kalau tidak ada tubuh, kalau tubuh itu tidak bersatu, kepala juga nggak bisa berbuat apa-apa, betul kan? Kepala, otak nggak bisa buat apa-apa. Jadi kesatuan di dalam tubuh Kristus itu begitu penting di dalam satu gereja. Kita itu tentu kita nggak bisa semuanya satu. Kalau ada perbedaan, kita harus betul-betul bisa menerima, harus sabar, harus rendah hati, harus lemah lembut, harus mengasihi. Nah, mau tidak mau damai itu ada di dalamnya. Ya, kita itu satu roh, ingat. Roh itu adalah napas. Jadi tanpa napas matilah tubuh. Kalau tidak ada napas, tidak ada roh, maka kita ini bukan siapa-siapa, betul kan? Jadi napas yang digambarkan di dalam Nats Efesius 4 ini adalah roh dari Kristus. Tanpa roh tidak ada gereja. Nah, Roh Kudus itu tidak akan hadir kalau kita tidak satu. Ingat, kita itu dipanggil dalam satu pengharapan. Semua kita menuju satu tujuan. Itu adalah rahasia kesatuan yang terbesar di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi metode kita ya di Metodis begini, di Wesley begini, cara kita berorganisasi, bahkan mungkin juga yang saya katakan salah, kamu bilang benar, pendapat dan sebagainya, itu boleh berbeda, tapi tujuan kita hanya satu, karena kita semua adalah dimenangkan oleh Kristus yang satu. Kita itu memiliki satu Tuhan. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan kita. Visi Tuhan bahwa satu hari nanti setiap lidah mengaku atau setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dialah Raja. Setiap kita hanya mempunyai satu tujuan yang sama. Satu iman yang mengaku Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Kita juga memiliki satu iman, satu baptisan. Yaitu pengakuan orang percaya bahwa Yesus Kristuslah juru selamat yang sudah menyerahkan hidupnya kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat, kita ini memiliki satu Allah, satu Bapa dari semua. Karena Bapa yang mengasihi anaknya adalah Sang Bapa kita, Sang Allah kita, Tuhan kita, di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Saya berharap hari ini di dalam khotbah yang singkat ini kita bisa belajar bagaimana kita boleh memiliki kesatuan hati. Supaya gereja kita diberkati, supaya hidup kita diberkati, supaya setiap kita diberkati dan kita boleh memiliki damai sejahtera. Ingat, hidup orang Kristen adalah menyatakan hidup kita di dalam Tuhan Sang Pencipta, di dalam Tuhan Sang Penguasa, di dalam Tuhan Sang Pemelihara, dan di dalam Tuhan kita yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, saya tahu tidak semua kita sependapat, tidak semua kita itu bisa damai satu dengan yang lain. Tapi hari ini pada waktu ada kejadian yang tidak menyenangkan hati kita, ingat kita harus rendah hati. Kita harus meletakkan orang lain lebih tinggi, kita harus bisa lebih mengerti orang lain. Pada waktu ada ketidakenaan antara satu dengan yang lain, mari kita gak marah-marah. Kita pergunakan kalimat yang baik dengan kelemah lembutan. Kemudian kalau kita berhadapan dengan hal yang kita sudah gak tahan lagi, ingat kita harus sabar. Kita harus sabar. Harus apa? Harus sabar ya. Dan kita harus saling mengasihi.
Kita kadang-kadang di rumah lihat anak kita, lihat orang tua kita nggak tahan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kasihilah mereka. Karena kamu yang tidak sepadan pun aku telah ampuni karena aku mengasihi kalian. Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh sebab itu Tuhan memberikan hidupnya, memberikan nyawanya bagi Anda dan saya. Tuhan Yesus rendah hati, Tuhan Yesus lemah lembut, Tuhan Yesus sabar, Tuhan Yesus mengasihi. Oleh sebab itu mari kita belajar supaya damai menjadi milik kita, milik gereja kita di dalam satu kesatuan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik. Kami tahu di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sering tidak bisa menerima orang lain. Kami merasa kami lebih benar, kami merasa kami lebih baik, kami merasa kami lebih pintar. Tetapi hari ini kami belajar Tuhan bagaimana kami boleh menjadi satu, khususnya di dalam gereja kami, gereja Wesley, di mana kami itu menyembah Engkau. Tuhan ajarkan kami untuk boleh memiliki kerendahan hati, boleh betul-betul memiliki kelemah lembutan, memiliki kesabaran, dan memiliki kasih seperti Engkau. Agar bukan saja lingkungan kami diberkati, bahkan diri kami pun diberkati. Agar damai sejahtera boleh ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan telah menjadi teladan yang baik. Terima kasih telah mengajarkan kami bagaimana supaya kami boleh hidup berdamai bahkan dengan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Salam sejahtera. Selamat bergabung dalam ibadah Minggu Gereja Metodis Indonesia Jemaat Wesley Jakarta di pagi hari ini. Terima kasih kepada Mami Maimunah yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati Ibu Maimunah, Natasha, beserta keluarga dan pelayanannya. Ada beberapa pengumuman penting yang akan kita sampaikan di pagi hari ini. Antara lain adalah kantor gereja dapat dihubungi di nomor 666-06835 atau 36. Bila ada yang diperlukan dapat segera menghubungi lay leader Bapak Hoki Salim 08-111-37908 atau Ketua Majelis Bapak Andres Ceng 081-769-15888 atau Eben Lase 0812-8207-3800. Apabila Bapak Ibu ada permohonan doa, dapat WA dan menghubungi WA 08-111-37908. Mari kita dukung dan ikuti kegiatan 1 minggu ke depan sesuai dengan jadwal di bawah ini. Hari Kamis 3 September 2020, pukul 10 WIB ada persekutuan Usinda. Untuk Bapak Ibu Usinda, mari kita bergabung dan kita bersekutu bersama di pagi hari jam 10 Kamis. Kemudian pada malam hari pukul 19, kita akan ada kelas meeting. Kemudian pukul 20 ada persekutuan doa. Semuanya ini dilakukan melalui Zoom. Kemudian Jumat 4 September pukul 20 ada pendalaman Alkitab juga melalui Zoom. Dan Minggu tanggal 6 September 2020 akan ada ibadah pagi jam 10 WIB. Di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di gedung gereja. Dan juga akan disiarkan secara langsung via live streaming di YouTube. Perlu diketahui bahwa mulai bulan September kita hanya akan mengadakan satu ibadah on-site, offline ya, jadi datang ke gereja pada pukul 10 pagi dan juga akan disiarkan secara live streaming. Ya, jadi mulai September 2020, WMC hanya akan mengadakan ibadah minggu pada pukul 10 di gereja, menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kepada semua jemaat yang sehat, mari kita datang beribadah bersama. Dan untuk jemaat yang tidak bisa hadir, dapat mengikuti melalui live streaming YouTube channel http://www.youtube.com
Wesley Methodist Church Jakarta. Nah, untuk mengaksesnya kita dapat mengikuti cara-caranya melalui video berikut ini. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, kali ini kita akan sharing cara meng-subscribe channel YouTube Wesley Methodist Church. Pertama-tama kita masuk ke YouTube dulu. Nah, setelah kita masuk ke YouTube, kita masuk ke search atau tombol pencarian. Baru kita klik atau ketik Wesley Methodist Church Jakarta. Nah, di sini sudah ada. Kita klik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, di sebelah kanan ini ada tombol merah, tulisannya subscribe, dan kita klik tombol subscribe ini. Setelah kita klik, nah langsung ada tombol loncengnya. Nah, tombol loncengnya juga kita klik. Di sini ada pilihan dan kita klik all atau semua. Kita klik. Setelah itu, setelah kita klik, kita masuklah ke YouTube channelnya Wesley. Nah, ini dia. Nah, fungsi dari lonceng ini adalah untuk memberitahukan kepada kita atau notif ketika Wesley Methodist Church Jakarta mengupload video terbaru, setiap minggunya. Dan di sini kita juga bisa like dan juga komen, contohnya selamat hari Minggu. Setelah itu kita klik komentar. Nah, itu saja tutorialnya dan Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita mau mengangkat pujian juga. Dengan apa kan kubalas Tuhan? Engkau terlalu baik, sungguh sangat baik dalam hidup kami. Jemaat yang terkasih, kita dapat memberikan persembahan kita melalui rekening yang tertulis di bawah ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang cerah. Kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan
kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saat ini kami berdoa untuk segala persiapan di dalam mengikuti ibadah di setiap minggu, baik di dalam gedung gereja maupun yang beribadat secara online. Kiranya kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam pelayanan gereja Wesley. Kami bersyukur untuk Ibu Maimunah yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus, berikan kesehatan yang prima dan berkati Mami Maimunah di setiap pelayanannya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menteri dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh kejujuran, integritas, dan takut akan Tuhan. Kami bangga dan cinta Indonesia. Bapa kami surga, beri kami kesatuan di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya dapat segera ditemukan vaksin yang cocok untuk bangsa Indonesia dan perekonomian Indonesia dapat segera pulih dari dampak COVID-19. Indonesia lebih maju lagi. Kami berdoa untuk Bapak Bishop Sabam L. Tobing dan Bapak DS Bapak Samungkrak L. Soekarno di dalam menjalankan konferensi tahunan Konta GMI Wilayah 2 yang akan diadakan pada tanggal 4 sampai 6 September melalui virtual di GMI Wesley dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan sesuatu. Bapa kami surga, kami juga berdoa untuk ketua majelis, lay leader, majelis dan seluruh aktivis dan seluruh jemaat dapat bersatu dengan penuh semangat di dalam pelayanan di gereja Wesley. Kami berdoa untuk keluarga Brema Sijabat dan Natalia Christian yang sedang menantikan kelahiran bayinya. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan di dalam persalinan dapat berjalan dengan lancar. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Saudara Awi, kami berdoa untuk Henny Sumarni, mamanya Makda. Kami berdoa untuk Anthony Lee, kakaknya di Alexander. Dan kami berdoa untuk Brother Janitio dalam pemulihan tangannya. Terima kasih Tuhan yang baik. Mari kita bersatu berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.